Shalom. Selamat malam umat Kristiani dimanapun berada. Kita bersyukur untuk segala kasih-Nya Tuhan yang terus menyertakan kehidupan kita hingga pada malam hari ini. Kita bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang terus menyertakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, untuk kita boleh ambil waktu bersama dengan Tuhan, untuk kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita boleh bersaat teduh. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang terus menaungi akan kehidupan kami. Jikalau malam hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati akan setiap hati kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan subur di dalam Engkau. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan yang berkati akan kehidupan mereka, bila Tuhan boleh bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, ampuni setiap salah dan dosa kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-14. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Sekali lagi, Matius 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin, kebenaran firman Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu ketenangan hati. Sekali lagi, tema atau judul dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu ketenangan hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah goyah di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Kita tahu benar bahwa Dia adalah gunung batu dan kota benteng kita, dan hanya Dialah tempat kita berharap. Di sini pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Yesus, di mana Dia meneduhkan gelombang dan berjalan di atas udara, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33 di situ, di mana Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dan sementara itu Ia menyuruh banyak orang pulang, lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, dan menyuruh banyak orang pulang, lalu Yesus naik, dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang, saudara. Karena terjadinya sebuah angin sakal di situ. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, dan apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air, di atas udara. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka di situ berteriak. Saudara, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, rasa takut
cemas dan panik datang menghampiri di dalam kehidupan mereka. Sama juga dengan kita, rasa takut dan cemas akan sering terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi salah sangka dan salah duga, serta sulit memahami akan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama juga dengan para murid yang bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus ini adalah hantu. Padahal itu adalah Tuhan itu sendiri yang melakukan mujizatnya, dan dia melakukan kuasanya dengan berjalan di atas air. Nah, dalam hal ini bahwa kecemasan dan rasa panik yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, hal ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri, di mana mereka mengira bahwa Tuhan yang berjalan di atas air adalah hantu. Ya, mungkin saat itu juga mereka mengalami keadaan yang sama dan bertanya, di manakah Tuhan mereka, atau mengapa keadaan saya seperti ini? Tetapi segera Yesus berkata, di situ dalam keadaan takutnya mereka, di situ Tuhan katakan bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan di situ menjadi sesuatu hal yang menenangkan akan kehidupan mereka. Mereka menjadikan keadaan mereka menjadi baik di situ. Pikiran mereka yang awalnya munculnya rasa takut, cemas, dan panik, dan ketika Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berjalan di atas air, dan Dia menyatakan bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ini adalah sesuatu hal yang ketika mereka mendengar kalimat itu, mereka menjadi orang-orang yang mengalami ketenangan di dalam kehidupan mereka. Seketika itu rasa takut pun hilang. Nah, inilah yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Jikalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan hadir di kehidupan kita, maka sebenarnya rasa takut itu, rasa cemas itu seharusnya hilang, atau seharusnya tidak menggoyahkan akan kehidupan kita. Dan di situ pengapa Yesus berkata demikian? Yang pertama, bahwa ketenangan akan menghasilkan kekuatan, saudara. Sekali lagi, ketenangan akan menghasilkan kekuatan. Ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Sekali lagi, ketika kita tenang, ketika kita menjadi orang yang mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu melihat suatu keadaan yang terkadang membuat kita menjadi orang yang cemas. Dan di situ pun ketika kita belajar menjadi orang yang tenang, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang kita alami dalam kehidupan kita membuat kita menjadi orang-orang yang mampu melawan akan dosa itu, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengucap syukur di dalam kehidupan kita dalam setiap situasi dan keadaan, sehingga keadaan itu tidak mampu mengalahkan kita, tetapi rasa ketenangan itulah yang membuat kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah ada dalam situasi-situasi yang membuat kita menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Yang kedua itu, ketenangan timbul akibat pulihnya hubungan. Sekali lagi, ketenangan timbul akibat pulihnya hubungan. Saudara, kita belajar dari seorang Raja Daud. Kita bisa lihat di Mazmur pasal yang ke-62 ayat 5 sampai yang ke-6 di situ, di mana seorang Raja Daud di situ dia benar-benar menyadari bahwa dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan. Sekali lagi, kedekatan dengan Tuhan
menghasilkan sebuah pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Yang menjadi kota benteng yang membuat kita tidak akan goyah di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan menunggu keadaan kita menjadi tenang sehingga hubungan kita mengecewakan, tetapi bagaimana kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang kita alami, tetapi mari kita fokus, mari kita mengambil hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga rasa ketenangan itu pun akan mengikuti kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang berikutnya adalah ketenangan membuat hidup kita teratur. Sekali lagi, ketenangan membuat hidup kita teratur. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 di situ bahwa ketenangan di dalam kehidupan kita membuat kita hidup teratur tanpa kita melanggar akan nilai-nilai dan norma-norma serta apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, jika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan beroleh akan sebuah ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita alami hanyalah sebuah proses yang membuat kita menjadi tangguh tanpa mengeluh. Ingat bahwa yang namanya proses adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Tetapi jikalau kita mampu melewati proses itu, maka kita akan menjadi seseorang yang sungguh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus menjadi pribadi yang fokus di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang ketika ada dalam suatu keadaan yang sulit, kita mulai mempertanyakan, kita mulai menjadi orang yang tenang. Tetapi kalau kita mau mendapatkan sebuah ketenangan, mari kita fokus sama Tuhan, mari kita membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetap percaya, kita harus tetap tenang. Karena kekuatan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan yang mampu menyertai akan kehidupan kita. Yang berikut adalah tanpa ketenangan timbulkan salah keputusan. Sekali lagi, tanpa ketenangan timbulkan salah keputusan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jika hari-hari yang kita jalani hari ini, kita banyak mengalami yang namanya hal-hal sulit, dan sepertinya tidak mungkin membuat hati kita bisa tenang, maka kita harus percaya dengan iman kita bahwa Tuhan akan tetap ada untuk terus menyertai akan kehidupan kita. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan memilih hati kita tenang atau tetap membiarkan keadaan kita merasa kacau balau atau penuh dengan kecemasan, dan pada akhirnya hidup kita hanya dipenuhi dengan sebuah kekhawatiran. Oleh karena itu, kita jangan menjadi orang-orang yang membiarkan kita ada dalam sebuah pilihan yang salah. Kita jangan biarkan untuk kita ada dalam sebuah keputusan yang salah, karena kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang menjamin akan hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita terlalu takutkan di dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa kota benteng kita, batu karang kita adalah Yesus kita, adalah Tuhan kita yang hidup. Jadi marilah kita terus hidup di dalam Tuhan, kita terus hidup dalam koridornya Tuhan, maka saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita boleh banyak mengalami yang namanya lika-liku, tetapi kasih-Nya Tuhan tidak pernah berubah di sepanjang musim kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mampu meneguhkan hati kita untuk terus hidup
dan memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih-Nya Tuhan. Terima kasih atas setiap jaminan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kekhawatiran, kecemasan apapun yang datang dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan akan kehidupan kami. Kami mau belajar dari seorang Raja Daud yang terus merasakan bahwa Tuhan ada di sepanjang kehidupannya. Biarlah kecemasan kami, ketakutan, kekhawatiran kami taruh di hadapannya Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang mampu menyelesaikan hanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati setiap para pemimpin kami yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin akan kehidupan mereka. Berkati dalam masa kepemimpinan mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati dalam segala keadaan yang ada, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya keteguhan iman mereka, biarlah mereka terus nyatakan di dalam Tuhan, dan mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan di hadapan-Mu, banyak lidah yang mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati mereka, biarlah kesembuhan, pemulihan Tuhan boleh berikan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat para janda, fakir, miskin, anak yatim piatu. Kami tidak tahu akan keadaan mereka seperti apa dan bagaimana, namun satu hal yang kami percaya bahwa kasih-Nya Tuhan, penyataan Tuhan sempurna terus menyertai kehidupan mereka. Kami juga tak lupa juga Tuhan berdoa buat Pulau Sumba, terkhususnya Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih untuk setiap pemimpin yang Tuhan boleh anugerahkan. Biarlah dalam memimpin daerah ini Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan hidup takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat studio di tempat ini. Berkati anak-anak Tuhan yang melakukan bagian mereka, biarlah Tuhan boleh bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan yang berkatakan kehidupan mereka. Bapa yang di surga, inilah segala ucapan syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Baik, dengan berakhirnya doa syafaat, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.